Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajrianto, salah satu mahasiswa dari Universitas Bosowa, jurusan Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep korupsi. Berikut penjelasannya. Konsep korupsi. Korupsi merupakan salah satu permasalahan sosial, hukum, dan moral yang paling serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang merugikan kepentingan umum banyak orang ataupun negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini. Definisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan uang, tapi juga menyangkut penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Dari sudut pandang moral dan etika, korupsi adalah tindakan tidak jujur yang mencerminkan kegagalan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya merupakan kejahatan hukum, tapi juga kejahatan sosial dan juga moral. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama adalah korupsi suap atau bribery. Korupsi suap adalah tindakan memberikan atau menerima sesuatu, baik berupa uang, barang, jasa, maupun fasilitas tertentu, untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang memiliki kekuasaan. Contohnya adalah pemberian uang kepada pejabat agar memenangkan suatu proyek atau mempermudah perizinan. Yang kedua yaitu korupsi penggelapan atau embezzlement. Penggelapan merupakan mengambil atau menggunakan dana, aset, atau barang yang dipercayakan kepada seseorang untuk kepentingan pribadi. Jenis korupsi ini sering terjadi pada pengelolaan keuangan, organisasi, ataupun instansi. Yang ketiga adalah korupsi penyalahgunaan wewenang. Jenis korupsi ini terjadi ketika seseorang menggunakan jabatan, kekuasaan, ataupun kedudukannya secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Misalnya pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk mengangkat kerabat ataupun saudaranya tanpa melalui prosedur yang benar. Yang keempat itu korupsi gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas, baik berupa hadiah, diskon, komisi, ataupun fasilitas yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait jabatannya. Gratifikasi dapat menjadi korupsi jika tidak dilaporkan dan bertentangan dengan kewajiban ataupun tugasnya. Yang kelima, korupsi nepotisme. Nepotisme adalah praktik mengutamakan keluarga, teman, ataupun kerabat dekat dalam pemberian jabatan atau proyek tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kelayakannya dalam bidang tersebut. Jenis ini sering terjadi dalam bidang sistem rekrutmen ataupun mengambil jabatan. Yang keenam adalah korupsi kolusi. Kolusi terjadi ketika dua pihak atau lebih bekerja sama secara ilegal untuk merugikan pihak lain ataupun negara. Contohnya adalah kerjasama antara pejabat dan pengusaha dalam pengaturan tender proyek. Yang ketujuh yang terakhir adalah korupsi pemerasan atau extortion. Pemerasan merupakan tindakan memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan ancaman tertentu. Dalam konteks korupsi, yaitu pemerasan sering dilakukan oleh aparat yang memiliki kekuasaan. Bentuk-bentuk korupsi di lingkungan kantor. Korupsi tidak hanya terjadi dalam skala besar di pemerintahan pusat, tetapi juga sering muncul dalam lingkungan kantor. Contohnya yaitu ketika penyalahgunaan fasilitas kantor, ketika kita menggunakan kendaraan dinas, alat kantor, itu digunakannya untuk kepentingan keluarga.
Yang kedua yaitu manipulasi data dan juga laporan. Pegawai yang memalsukan laporan keuangan, absensi, atau hasil kerja untuk memperoleh keuntungan tertentu seperti tunjangan ataupun bonus. Yang ketiga yaitu markup anggaran. Ini terjadi ketika biaya suatu kegiatan atau pengadaan barang dinaikkan secara tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan masukkannya ke kantong. Dan yang keempat yaitu pungutan liar ataupun pungli. Pungli adalah penarikan biaya yang tidak sesuai dengan aturan resmi di lingkungan kantor. Pungli yang terjadi di dalam proses pelayanan administrasi. Contoh yang kelima yaitu nepotisme dalam rekrutmen dan juga promosi. Itu kita memberikan jabatan atau posisi tertentu kepada orang dekat tanpa proses seleksi yang adil. Yang keenam yaitu penyalahgunaan waktu kerja. Datang terlambat, pulang lebih awal, atau menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi secara terus-menerus. Juga dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi waktu. Dampak dari korupsi itu sangat banyak. Yang pertama yaitu dampak ekonomi. Korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara yang besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, kembali kepada masyarakat, pendidikan, kesehatan, justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Akibatnya pertumbuhan ekonomi menjadi lambat dan terjadinya ketimpangan sosial. Yang kedua yaitu dampak sosial. Korupsi menurunkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan ketidakadilan sosial. Masyarakat kecil sering tertindas, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Yang paling sering dirugikan yaitu karena tidak memiliki akses ataupun kemampuan untuk mengetahui proses-proses untuk mengurus suatu administrasi. Dan yang ketiga yaitu dampak politik. Korupsi melemahkan demokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, dan yang keempat, dampak moral dan budaya. Korupsi itu menciptakan budaya tidak jujur dan permisif terhadap pelanggaran aturan. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras menjadi habis tergerus oleh korupsi ini. Dan yang kelima yaitu dampak psikologis. Korupsi dapat menimbulkan rasa frustasi, ketidakkepercayaan, dan apatisme di kalangan masyarakat dan pegawai yang jujur. Pencegahan korupsi. Korupsi dapat dicegah dengan yang pertama yaitu memberikan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab kepada generasi muda. Yang kedua yaitu penegakan hukum yang tegas. Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten tanpa pandang bulu. Hukum yang tegas dapat memberikan efek jerah kepada pelaku korupsi ini. Misalkan perampasan aset ataupun hukuman pokoknya yang setimpal. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan dan kebijakan publik harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat itu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan yang efektif dari lembaga internal maupun masyarakat dapat mencegah terjadinya suatu penyimpangan dan terjadinya korupsi. Akar penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu lemahnya integritas moral individu. Salah satu penyebab utama korupsi adalah lemahnya nilai moral dan integritas kita. Ketika seseorang tidak memiliki komitmen terhadap kejujuran dan tanggung jawab, ia lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan jabatannya. Kurangnya rasa bersalah dan pembenaran diri seperti semua orang juga melakukan hal yang sama. Ini seringkali menjadi alasan untuk membenarkan suatu kesalahan. Yang kedua yaitu gaya hidup yang konsumtif. Tekanan gaya hidup yang besar, tinggi, terutama di kota, keinginan untuk tampil mewah, dan tuntutan sosial yang mengharuskan kita mendahului ataupun bersaing dengan orang-orang di atas, mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas melalui korupsi.
Ketidakseimbangan ini antara pendapatan dan gaya hidup menjadi pemicu kuat terjadinya praktik korupsi pada masyarakat. Yang ketiga yaitu sistem dan pengawasan yang lemah. Sistem birokrasi yang berbelit-belit, tidak transparan, dan minim pengawasan membuka celah terjadinya korupsi. Ketika mekanisme kontrol internal tidak berjalan dengan baik, peluang penyimpangan dan korupsi pun akan menjadi semakin besar. Jadi kesimpulannya, korupsi merupakan suatu kejahatan yang kompleks yang berakar pada faktor individu, baik budaya dan juga sistem. Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pendidikan, sistem yang kuat, dan juga penegakan hukum yang adil, ataupun partisipasi dari masyarakat. Dengan membangun integritas pribadi dan institusi serta menciptakan budaya anti korupsi, diharapkan praktik korupsi dapat ditekan secara signifikan. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang korupsi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.